Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh berada di rumah Tuhan kembali pagi ini. Saya menyapa bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah kita dengan streaming, dengan online dari rumah. Mari kita ikuti dari awal sampai akhir, supaya kehadiran Tuhan boleh sungguh-sungguh menyapa kehidupan kita dan kita diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Sebuah pengakuan kami bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah Bapa yang setia, Dialah Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom jemaat yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pagi hari ini dengan menaikkan pujian kuasa baru.
kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Yesus yang baik, Yesus yang maha pelindung, Yesus yang selalu menyertai anak-anaknya. Bapa, terima kasih Bapa, kesempatan yang indah ya Tuhan. Kau berikan kami kesempatan Tuhan, di tengah banjir, di tengah cuaca yang mungkin saat ini buruk Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, cuaca ini akan berganti. Cuaca terang akan hadir, Amin. banjir akan pergi, dan Amin. anak-anakmu kau lindungi Tuhan. Gak ada kekurangan Tuhan, gak ada kesedihan dalam cuaca ini Tuhan. Tapi penyertaan-Mu dan berkat-Mu terus melimpah di atas kami Tuhan. Saat ini Tuhan, meskipun kami terpisah Tuhan, kami terpisah ibadah di tempat ini dan beberapa anak-Mu di tempat lain di rumah. Tapi penyertaan-Mu Tuhan, kami yakin selalu menyertai kami Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah ini Tuhan, kau layakan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang di tempat ini maupun di rumah. Mari terus memuji Tuhan. Mari terus kita naikkan pujian dari Tuhan. Terus yang tempat ini kita berdiri.
Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan tentang hukum kasih, di mana Tuhan mengajarkan kita mengasihi sesama maupun ke Tuhan. Untuk itu mari kita naikkan pujian kasih. Syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah
dalam persekutuan kami pagi ini Tuhan. Kami rindu kehadiran Tuhan menyapa kami semua, terutama saat kami dengar firman Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami telah mengagungkan Engkau Tuhan. Di dalam keterbatasan kami rindu sesuatu yang ajaib tetap terjadi dalam kehidupan kami, supaya saat firman Tuhan yang kami dengar memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, stamina bagi iman percaya kami kepada Tuhan, supaya melewati waktu, melewati tantangan, melewati persoalan dalam kehidupan kami, firman-Mu hidup dan menghidupkan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami, urapi hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang ada di rumah ibadah ini, ataupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing dalam ibadah mereka, yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan, berkati mereka semua, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, urapan baru atas kami semua, kami yang ada di rumah ibadah yang mendengarkan, demikian juga yang di rumah, termasuk hamba-Mu, biarlah urapan double porsi itu menjadi bahagia dalam kehidupan hamba-Mu. Pakai bibir hamba-Mu sebagai seluruh umat Tuhan, jemaat yang Engkau kasihi. Terima kasih. Kami berdoa bersyukur dalam berkat nama Tuhan selalu ya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya, ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Kristus. Senang sekali bisa kembali berjumpa dalam ibadah kita pada pagi ini. Sekalipun kondisi kita terbatas karena hari Sabtu kemarin Semarang diguyur hujan dari pagi sampai siang, atau bahkan boleh dibilang dari malam sampai siang belum kelar, belum selesai begitu, sehingga ada banyak daerah-daerah yang tergenang air dan sampai hari ini belum surut. Dan memang Jawa Tengah hari Sabtu dan Minggu hari ini mengharuskan kita di rumah saja, ya, mengharuskan kita di rumah saja. Karena itu mari kita taati bersama-sama peraturan pemerintah dan kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan dalam ibadah kita pagi ini. Bersyukur kita jemaat RBC masih diberikan kesempatan untuk ibadah, karena tempat kita beribadah masih kita bisa gunakan dan tidak tergenang air, dan itu oleh karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita akan sambut dengan kasih, sambut dengan sukacita, sambut dengan antusias yang sama untuk datangnya firman Tuhan atas kehidupan kita pagi ini. Mari kita akan membaca Alkitab kita pada pagi ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama, karena bulan Februari ini minggu pertama kita masuk di tema yang baru, tema yang kita akan hidupi bersama-sama pada sepanjang bulan Februari ini. Bahkan tema ini biarlah menjadi dasar yang kuat bagi perjalanan kehidupan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan belajar dari satu tema yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40, ya. Saya hari ini akan mengajak ibu bapak bersama-sama belajar dari tema hukum kasih. Dan pagi ini saya akan menyampaikan di seri pertama tentang hukum kasih. Lebih dahulu kita akan baca di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah berbuat atau membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya akan mengajak ibu bapak semua belajar dari topik ini, ya. Hukum kasih yang pertama, yang utama dan yang sama dengan hukum itu, kasih kepada Allah, yang sama dengan itu adalah kasih kita kepada manusia.
Dan kasih kita kepada sesama manusia adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hari ini, pagi ini, saya akan mengajak untuk kita belajar di topik kasih atau hukum kasih yang pertama, atau seri pertama tentang kasih kepada Allah. Mari kita akan baca sekali lagi dari ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bicara tentang kasih, ini menjadi dasar basic banget bagi pengajaran iman Kristen. Tapi tidak banyak dari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memahami dengan baik apa itu arti dan memahami serta menghidupi hukum kasih. Karena itu saya mengajak lebih dahulu membaca dari perspektif yang berbeda, ya, dari kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya mengajak karena dari ayat ini ada sebuah kebenaran pewahyuan yang memang perlu kita hidupi dengan bersama-sama sementara kita belajar tentang hukum kasih. Habakuk pasal 2 ayat 1 mengatakan begini, aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Perhatikan, apa yang difirmankannya itu sebuah hukum kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dari kitab Habakuk ini kita belajar yang pertama, untuk memahami hukum kasih, mari kita naik di tempat lebih tinggi. Mari kita naik di tempat lebih tinggi, memiliki pengertian supaya pemahaman kita, perspektif kita, pengalaman perjalanan kita yang sebetulnya dari awal kita telah tahu tentang apa itu hukum kasih. Sekarang kita harus naik lebih tinggi memahami itu. Supaya apa? Supaya kita dapat memahami dengan baik, melihat kebenaran yang terkandung dari hukum kasih itu. Dan kita juga dapat menghidupi makna dari hukum kasih, ya. Apa itu hukum? Ya, kalau kita belajar tentang hukum, maka yang pertama adalah hukum itu bicara tentang peraturan, ya. Bicara tentang hukum, bicara tentang peraturan. Bicara tentang hukum, maka bicara tentang tata tertib. Bicara tentang hukum, bicara tentang undang-undang. Namun peraturan, tata tertib, undang-undang biasanya itu tercatat, tertulis dalam sebuah buku atau dicatat, dibukukan begitu supaya masyarakat tahu. Apalagi kalau bicara tentang undang-undang, hukum, ada hukum perdata, ada hukum pidana, dan itu sudah ada dicatat, dibukukan begitu. Dari sejak ketika Indonesia berdiri, maka ada undang-undang, ada haluan negara, ada aturan, ada hukum. Tapi di masyarakat kita, ya, di masyarakat kita, di berbagai suku itu ada yang namanya norma-norma. Norma itu tidak tercatat, tapi itu dapat menjadi dasar hukum yang baik karena norma itu melatih kita untuk kita mengerti apa dan bagaimana supaya kita bersikap dalam komunitas, supaya kita bersikap dalam kumpulan masyarakat, apakah kita bisa bersikap dalam keluarga dan sebagainya. Itu norma. Contoh misalnya anak-anak kita waktu masih kecil kita ajari supaya mereka sopan dengan orang tua, memberi salam, memberi ucapan terima kasih. Dan itu norma dan itu gak tercatat tapi sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Dan itu hukum gitu ya. Dan itu hukum. Dan dalam kehidupan Kristen kalau bicara tentang hukum, ya, firman Allah, Taurat Tuhan, kebenaran Allah itu bicara tentang hukum. Dan dalam hidup Kristen ada satu hukum yang tidak boleh kita lupakan adalah hukum kasih, ya. Kasih kepada Allah secara vertikal, tapi juga kasih kepada sesama yang secara horizontal. Dan hukum kasih itu terinclude dalam kalau bahasanya memberi satu kesimpulan gitu ya. Dalam hukum kasih itu yang sebetulnya dari sejak perjanjian lama, hukum Taurat dalam Keluaran pasal 20 itu juga mencatat tentang hukum yang namanya hukum kasih, ya. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan pahami lebih dahulu ayat 34 dan ayat yang ke-35 supaya kita bisa masuk dengan baik memahami hukum kasih terus mendengar bahwa ya. Dan mengapa orang Saduki itu bungkam? Dalam hal apa orang Saduki itu bungkam? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, maka Yesus memberikan jawab telak kepada orang Saduki ini yang mempertanyakan tentang kebangkitan. Karena menurut mereka kebangkitan itu tidak ada. Ya, karena itu mereka mengajarkan kalau ada seorang pria yang menikah dengan seorang wanita dan tiba-tiba prianya itu meninggal, maka dapat diteruskan oleh adiknya dan menikah dengan wanita itu sampai kepada keturunan 7. Dan pertanyaan orang Saduki ini, mana suami dari perempuan itu? Tapi semenjak memberikan, tidak ada dalam kerajaan surga istilah kawin dan mengawinkan. Maka orang Saduki dibuat bungkam. Dan ketika orang Saduki dibuat bungkam, orang Farisi itu membuat strategi, membuat satu persengkongkolan, musyawarah untuk apa? Menjebak Tuhan Yesus kembali. Dan kalimat dalam ayat 35 yang mengatakan, dan seorang dari mereka, orang Farisi itu, ahli Taurat, termasuk ahli Taurat, ya, ahli Taurat itu pintar tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tapi hidup kekristenannya tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, karena berseberangan dari apa yang mereka ajarkan dan mereka miliki dalam pengetahuan mereka. Bertanya dan mencobai dia. Mari kita akan telah lebih dahulu siapa sebetulnya orang Saduki. Orang Saduki yang mempertanyakan tentang kebangkitan itu adalah suatu golongan yang kecil tapi kaya, dan orang kaya pada waktu itu sangat berpengaruh. Dan kebanyakan dari mereka adalah para imam, bahkan ada di antara mereka termasuk golongan imam besar. Dan kalau golongan imam besar berarti orang Saduki, golongan ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena apa? Memimpin ibadah umat. Tapi mengapa mereka berseberangan pandangan teologiannya dengan Tuhan Yesus, sehingga mempertanyakan tentang kebangkitan? Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 kita dapat mengetahui bahwa mereka adalah golongan imam besar. Ayat ini mengatakan, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu siapa? Orang-orang dari mazhab, dari kelompok, dari golongan Saduki yang bertindak untuk apa? Menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, sebab mereka sangat iri hati kepada apa yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul yang meneruskan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita berpindah kepada orang Farisi yang bertanya kepada Yesus. Orang Farisi itu adalah ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah orang Farisi. Kebanyakan ahli Taurat adalah orang Farisi. Tetapi tidak semua orang Farisi adalah ahli Taurat. Mengapa demikian? Karena hanya orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi, yang memiliki syarat untuk menjadi ahli Taurat. Tentunya kalau bicara tentang itu, ahli Taurat betul-betul ahli. Dalam apa? Dalam Taurat. Sehingga orang ini dengan pengetahuan dan kepandainya Tauratnya yang mendarah daging begitu, tanya kepada Yesus. Tanyaannya apa tadi? Ayat yang ke-7. Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Perhatikan baik-baik. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan menjebak, yang sebetulnya yang dikatakan hukum yang terutama. Mengapa ada hukum yang terutama? Karena bagi orang Yahudi, terutama kelompok orang-orang Farisi yang paham Taurat Tuhan, ada hukum kecil yang tidak dilakukan, yang tidak dianggap, tapi ada hukum besar yang dianggap oleh mereka. Dan dalam terjemahan NIV, New International Version, dikatakan dalam terjemahannya
the greatest, atau yang terbesar, yang terutama, yang terbesar. Tapi dalam terjemahan ini, New American Standard Bible, itu the great, yang artinya yang besar. Nah, dari kalimat ini, dari terjemahan ini kita beri kesimpulan, karena memang orang Yahudi bicara tentang hukum seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada hukum besar atau hukum yang berat, itu wajib dilakukan. Itu pemahaman mereka. Makanya mereka bertanya, hukum mana yang terutama? Hukum mana yang terbesar dari semua hukum yang aku pelajari? Tapi pertanyaan itu menjebak. Karena kalau dia katakan hukum ini yang disebut oleh Tuhan Yesus tidak tepat, maka bagaimana dengan hukum kecil yang biasanya mereka juga abaikan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang hukum, mari pahami hal ini. Yakobus pasal 2 ayat 10 dan 11 mengatakan begini, sebab barang siapa yang menuruti seluruh hukum itu, seluruh hukum Taurat, tetapi, perhatikan baik-baik, mengabaikan satu bagian saja daripadanya, ia bersalah dari seluruh hukum itu. Contoh, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh atau jangan mencuri, jangan mengucapkan sesuatu dan sebagainya. Jadi jika kamu berzina tetapi tidak membunuh, maka kamu juga pelanggar apa? Hukum itu juga. Jadi kalau kita bicara tentang hukum Taurat, 9 kita lakukan, tapi 1 kita nggak lakukan, mereka akan gagal itu. Makanya sebetulnya pertanyaan itu sudah gagal paham orang Farisi. Ditanyakan hukum yang besar karena mereka memahami sebetulnya hukum yang besar itu yang wajib aku lakukan. Hukum kecil enggak. Karena mereka enggak paham secara komprehensif, secara keseluruhan dari firman Allah. Kalau kita enggak lakukan yang satu, kita gagal yang lain, maka batal semuanya. Ya. Diperjelas dalam Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, ya, kalau bicara tentang hukum kecil, itu ada satu iota. Iota itu titik. Ya, dalam teks Yunani, iota itu titik. Satu iota saja mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, seluruhnya yang menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga, mendapatkan reward, mendapatkan mahkota kemuliaan yang memang Tuhan izinkan harus kita terima bersama-sama. Nah, hukum kasih yang ditanyakan oleh ahli Taurat, orang Farisi ini, itu ada di dalam Alkitab ayat 37 tadi. Tapi ayat ini merupakan jawaban dari Tuhan Yesus Kristus yang memang mengutip dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, yang diajarkan turun-temurun dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mari kita akan bandingkan. Ya, ayat 37 itu mengutip dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dalam ayat Ulangan pasal 6 ayat 4 ayat yang kelima, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Nah, sebetulnya Yesus ingin mengatakan kepada mereka, karena kasih kepada Allah yang mengatakan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dalam ayat yang kelima dari kitab Ulangan pasal yang ke-6, segenap kekuatan, itu kasih kepada Allah. Sebetulnya itu dalam kitab Keluaran sudah tercantum. Mereka memahami itu. Yang saya sebut dengan hukum kasih kepada Allah secara vertikal. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Weh, memang hari ini aku nggak punya Allah, aku beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, betul nggak ada Allah lain yang membuat hati Allah itu cemburu? Kalau hati kita mulai condong dengan perasaan kita hanya kepada seseorang tertentu,
Dan ketika kita ibadah, saat kita menyembah Tuhan, yang terbayang adalah wajahnya Dia saja, berarti kita sedang membuat berhala bagi kita. Ya, jangan membuat patung untuk disembah. Wah, di rumah saya nggak ada patung. Ya, memang nggak ada patung, tapi kita kadang-kadang membuat patung-patung yang lain yang kita sembah, yang membuat hati Allah itu cemburu. Kalau itu bertanya, kasih kepada Allah seperti apa? Apalagi yang seringkali latah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hati-hati. Orang Yahudi saking hati-hati dan sakralnya nama Yahweh, mereka nggak berani menyebut nama Yahweh, tapi mereka menyebut nama mereka Tuhan dengan sebutan Elohim. Artinya sama. Mencatatnya saja mereka sangat hati-hati dengan sebutan JHVH dalam terjemahan Yunani. Itu mereka betul sangat hati-hati dengan kalimat jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat hari ibadah, hari Sabat hari perhentian, hari Sabat hari untuk Tuhan. Hari ini ada di antara kita gak yang tidak mengingat dan menguduskan hari Sabat? Mungkin dia karena sibuk dengan urusan kita di rumah, sibuk dengan urusan pekerjaan, sibuk dengan hal-hal yang lain. Berarti kita sedang melanggar. Kita nggak berkenan karena kita nggak kasih kita seluruhnya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 7 ya, dan Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, serta Markus 12 ayat 30, serta Lukas pasal 10 ayat 37 yang mengatakan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Memang ada perbedaan. Kalau dalam kitab Ulangan tadi ada segenap kekuatan, segenap hati, segenap jiwa. Tapi dalam Markus dan Lukas yang memang juga separalel dengan Matius, segenap hati, segenap akal budi, ya, segenap kekuatan. Sebetulnya pengertian hati, jiwa, akal budi itu sama. Pengertiannya sama. Kalau bicara tentang hati maka melibatkan jiwa. Kalau melibatkan jiwa maka melibatkan akal budi. Ya. Dan itu bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Tujuan dari ketika kita melakukannya, kita menggunakan kata-kata itu menekankan keseluruhan dari diri kita tanpa ada pengecualian. Segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran kita, segenap akal budi kita, bahkan segenap kekuatan kita. All out, seluruhnya tidak boleh dikecualikan. Nah, karena itu mari kita bertanya dalam hati kita. Kalau begitu, ada tidak kemungkinan kita melanggar hukum kasih kepada Allah? Ada banyak kemungkinan. Karena kalau tubuh kita berada di tempat ibadah, tapi hati kita nggak ada di sini, itu sudah pelanggaran. Kalau hati kita tubuh kita sedang memainkan musik, tapi hati kita, jiwa kita nggak ada di situ, maka sebetulnya itu sebab bisa dilihat. Orang yang seperti itu bisa dilihat apakah dia all out seluruhnya untuk Tuhan atau tidak. Dan hati-hati, kalau kita nggak memahami hal itu dengan baik-baik, maka kita tidak akan dapat dikatakan sebagai orang yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan pahami ada 3 hal tentang makna kasih kita kepada Allah. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi atau pikiran, bahkan segenap kekuatan, itu hanya bisa terjadi jika kita mengenal Allah dengan benar. Saya ulangi, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan dan pikiran kita, hanya bisa kita dapat lakukan ketika kita mengenal Allah dengan benar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mengenal Allah dengan benar? Apakah cukup hanya menjadi orang Kristen, KTP Kristen saja? Tidak.
Apakah kita cukup dengan beribadah di gereja melayani Tuhan saja? Enggak. Apakah cukup menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan? Tidak. Mengenal Allah dengan benar ada banyak faktor dan aspeknya. Saya mau kasih yang utama dari semua, karena dari apa yang saya sampaikan ini terinclude dengan semuanya dalam pengenalan kita kepada Allah. Ketika saudara dan saya mengenal tentang kasih-Nya yang Dia tunjukkan ketika Dia mati di atas kayu salib, itu sebetulnya cukup bagi kita. Karena itu embrio dari pengenalan kita kepada Allah. Kalau kita nggak memahami pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib di Golgota, kemenangan itu, maka kita nggak akan pernah mengenal Kristus yang kita kenal dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan menyepelekan dengan hal-hal yang lain. Karena itu ada banyak orang-orang Kristen yang agamawi saja, ibadah hari Minggu, secara muka, secara persembahan, tapi hatinya tidak dimiliki oleh Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan yang melayani di mimbar, dipakai luar biasa, tapi sesungguhnya hatinya tidak menjadi milik Tuhan. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita, orang-orang percaya, apalagi ketika kita hidup di zaman sekarang ini. Kita beribadah sekarang sudah melampaui tata cara yang sebetulnya hakikinya pernah kita buat di masa-masa lalu. Kalau rasa nggak ibadah di gereja, kita nggak mood gitu. Tapi sekarang ibadah kita berada di rumah, melakukan di rumah. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita menikmati hadirat Tuhan ketika kita berada di rumah? Saya mendorong kepada jemaat RBC. Hari-hari ini memang mengharuskan kita berada di rumah, baik pun fellowship ibadah kita. Mungkin kita hanya melihat HP kita, melihat laptop kita, tapi jangan sampai kita kehilangan pengenalan kita kepada Allah, sekalipun dalam kondisi yang terbatas. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu menjadi tolak ukur apakah betul-betul kita mengenal Allah dengan benar. Kalau kita mengenal dengan benar, dengan cara kita memahami bahwa Kristus mati untuk saya, Kristus untuk mati untuk kita, berarti pengenalan kita akan dapat kita implementasikan dalam kasih kita kepada Allah. Melayani all out, menyembah Tuhan all out, memberi Tuhan all out, menjadi pengurus gereja all out, bahkan hidup di masyarakat, hidup dalam rumah tangga all out, untuk suami, untuk istri, untuk rumah tangga kita bekerja dengan segenap kekuatan kita, karena itu bentuk dari pengenalan kita kepada Allah. Yang kedua, makna kasih kepada Allah yang kedua, kalimat yang mengatakan segenap all tadi itu, artinya bukan hanya saja itu memberikan keseluruhan dalam mengenal kita kepada Allah, tapi juga kita perlu belajar bahwa jangan membagi kasih kita, tapi serahkan seluruhnya kepada Allah. Anda perhatikan baik-baik. Bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang memang dari sejak awal dipilih. Tapi dalam perjalanan Israel menuju perjalanan mereka, bayangkan ketika mereka ada di Mesir menuju ke tanah Kanaan, perjalanan mereka itu tidak mudah. Tapi dari awal sebetulnya Allah memberikan sebuah legitimasi, legitimasinya betul-betul Allah itu mengasihi mereka. Dan kasih kepada Allah nggak pengen supaya umat Tuhan itu membagi kepada yang lain. Tapi dalam perjalanannya waktu, ketika Allah dirasa tidak ada di kehidupan mereka, ketika Allah dirasa tidak menolong mereka, mereka mulai membagi kasih. Ada Baal-Baal yang diciptakan oleh mereka, Asitoret, berhala-berhala Mesir, dan sebagainya, termasuk ketika mereka ada pada gurun. Mereka mengumpulkan emas dan mereka membuat patung lembu emas. Karena apa? Mereka tidak merasakan sungguh-sungguh kasih kepada mereka. Dan di setiap apa yang mereka lakukan, selalu murka Allah itu naik, menyala buat kehidupan mereka. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu.
Jealous ketika apa? Ketika ada umat Tuhan yang membagi kasih. Mari kita bertanya di hati kita sekarang. Kalau aku menjadi orang Kristen, rasa-rasanya nggak pernah membagi kasihku pada Allah. Aku nggak pernah kok punya patung dan sebagainya. Mari perhatikan baik-baik. Yang pertama, ketika kita mengasihi Allah tapi mengasihi dunia, berarti kita sedang membagi kasih kita pada Allah. Dunia itu apa maksudnya? Keterikatan kita kepada hal-hal daging. Di Bond Fellowship hari Kamis yang lalu, ketika Yosua dan Israel itu mau masuk ke tanah Kanaan, hal pertama yang dilakukan oleh Yosua, yang itu adalah suruhan Tuhan, adalah mengerat kedagingan mereka, menyunat generasi yang akan masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Generasi yang masuk ke tanah Kanaan, mereka lahir di padang gurun dan belum disunat. Dan itu memiliki pemahaman harus dipotong kedagingan, harus dikerat hatinya, harus dikerat kedagingannya. Itu bicara tentang apa? Keterikatan dengan dunia. Dan hidup Kristen harus dikerat hati kita, yang kalau hati kita mulai condong kepada dunia, hati kita. Karena apa? Perlu dikerat. Karena kita itu sudah terikat dengan perjanjian. Dan sunat, pengeratan daging itu adalah tanda perjanjian Tuhan. Sebetulnya dari seluruh setiap hari, ya, itu menjadi tanda. Ketika kita disunat, coba berapa banyak dari antara kita kaum pria yang buang air kecil selalu melihat alat kelamin kita, dan itu tanda. Semua itu sebetulnya. Dan jangan bilang, wah Pak Yeri kok porno. Enggak, tapi itu tanda perjanjian. Dan sebetulnya ketika kita mengerat hati kita, tanda di mana saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Mengerat kedagingan kita, memotong, memangkas pola dunia yang seringkali mengikat kehidupan anak-anak Tuhan. Mari kita pahami. Dan jangan mengasihi Allah dan mengasihi mammon. Musuh Allah yang lain selain dunia adalah mammon. Allah dapat mengalahkan dunia dan semua isinya dengan sekejap kalimat. Bisa. Tapi yang kalah dengan dunia adalah anak-anak Tuhan. Yang kalah dengan mammon adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita mengasihi Allah dan mengasihi mammon, itu berarti kita tidak bisa mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Loh, Pak Yeri, aku kan butuh uang untuk beli pulsa, untuk beli HP, untuk nanti aku mampu mau menikah. Ya, itu perlu uang, iya. Tapi jangan sampai hati kita itu terikat di situ, sehingga kita maniak dengan uang. Untuk menghasilkan uang kita menghalalkan cara. Itu berarti kita dengan pola dunia, pola cara dunia kita menghalalkan segala cara itu. Salah. Mungkin korupsi kayak apa, kayak nggak boleh. Karena itu di RBC tidak boleh ada umat Tuhan, gembala, pengurus yang cinta uang dan mengelola keuangan dengan seenak sendiri, seperti di gereja lama kita. Saya mau bilang begitu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita cintai Allah dan jangan cintai mammon. Uang memang perlu. Siapa yang nggak perlu uang? Saya perlu uang. Kita semua perlu uang. Untuk bangun gereja kita nanti perlu uang. Tapi jangan sampai kita terikat. Karena ketika kita terikat pada Allah, uang itu akan mengikuti kita kok. Berkat itu akan mengikuti kita. Betul nggak? Amin nggak? Setuju nggak? Ya? Tolong bilang amin dong yang keras. Amin. Ya. Yang ketiga dan yang terakhir, ayo kita bertanya sekarang di hati kita. Makna kasih kita kepada Allah. Kasih kepada Allah harus diwujudkan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, Yohanes pasal 14 ayat 15, kamu akan menuruti apa?
segala perintahku, bukan satu, bukan dua, bukan satu pasal, bukan satu perikop, enggak, tapi segala perintahku. Jadi orang Kristen kok abot ya? Tapi kalau kita mau melakukan dengan kasih, maka kita dapat menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu bukti ketaatan kita karena kita mengasihi Allah. Saya akan bawa saudara dalam kitab Wahyu, karena kasih kepada Allah itu tidak sekedar sebuah perasaan, tapi harus diwujudkan dengan ketaatan. Ya, saya mengambil contoh sebelum kita masuk dalam kitab Wahyu. Kalau kita sedang jatuh cinta dengan seseorang, biasanya kita betul-betul memperhatikan kata, kalimat, pesan dari apa yang orang itu sampaikan. Padahal penyampaiannya itu biasa. Kamu sudah makan nggak saya? Sudah makan belum saya? Coba sekarang kalau dari suami istri, ya, mungkin tidak pernah Pak Mas Dono melakukan itu. Sudah pernah Pak, dulu, ya. Terus bapak mau makan, mau tak masak, tak masak, tidak masak gitu, apalagi masak kesenangannya gitu, rendang jengkol kayak soto ayam kayak soto sapi kayak dan sebagainya, emang tidak masakin, nggak usah diingetin. Dan itu bisa tentang itu, maka sebetulnya pesan itu kita lakukan. Sudah kok, aku sudah makan, padahal kita belum makan. Ya, hari ini kamu di mana? Hari ini kamu sedang apa? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Wah, seperti lagu. Nah, tapi kata-kata itu maknya di hati kita enggak? Tanya sama Leni, tanya sama Siska. Siska enggak ada, sama Rizka maksud saya. Sama Sampika, sama Tatan. Pasti didengar. Ya, pasti dengar. Kemarin itu kan banjir ya, hari Sabtu. Selesai membersihkan rumah, mobil dan sebagainya. Tatan bilang sama mamanya, "Mak, aku tak bulan ke Vanessa gak ya?" Mamanya bilang, banjir kok ke Vanessa? Ya mungkin banjir tidak akan pernah mengalami surutnya cintanya gitu. Tapi yang jelas Vanessa juga kebanjiran, tanaman juga kebanjiran gitu ya. Tapi itu yang jelas karena apa? Ada keterikatan. Ada keterikatan kita dengan Tuhan. Itu terikat dengan perjanjian. Kita dengan Tuhan itu kita terikat seluruhnya kehidupan kita. Maka keterikatan itu harus melahirkan sebuah ketaatan. Yang paling bahaya adalah di saat kita sendirian. Saya selalu buka Facebook. Saya tuh senang dengan nonton di Facebook itu film zaman Tempo dulu. Ya. Brahma Kumbara. Sekarang sudah sampai seri 39, orang dilanjut ke sebar karena kentean, karena filenya nggak ada, ya. Tapi di sela-sela itu ada iklan, opo iklannya, tapi bilang begini iklannya, buka kalau kamu sendirian. Kalau dibuka sendirian berarti ada sesuatu yang membahayakan di situ. Mungkin bagi kita orang dewasa nggak apa, tapi bagi anak-anak yang belum cukup umur mungkin bahaya itu. Dan itu kalau mengikat yang membahayakan. Jadi mari kita bersama-sama. Hal-hal kecil apapun kita perlu taat. Karena itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Mari kita akan baca dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1-5. Karena kasih kita kepada Allah itu bisa luntur. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini jemaat Efesus loh. Aku tahu segala pekerjaanmu. Titik 2, apa saja? Jerih payahmu. Jadi untuk pelayanan luar biasa. Ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Wah, ini jemaat Efesus ini luar biasa. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Berani melawan penyesatan. Berani melawan kejahatan. Itu jemaat Efesus. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku.
dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi jemaat yang ada di Efesus itu adalah jemaat yang ideal. Tapi, namun ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau apa? Telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasihnya kepada Allah yang mula-mula dulu menyala-nyala, meluap-luap, telah hilang. Dan ayat yang kelima, ini adalah teguran bagi jemaat di Efesus. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kegiatan, aktivitas, pelayanan, bahkan tahan dalam penderitaan saja itu kan cukup dalam kekesalan kita. Kalau kasih kita nggak tetap bertahan dalam meluapnya cinta mula-mula itu. Karena dianggap betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa itu? Kasih mula-mula yang menyala-nyala. Cinta mula-mula, ya, cinta mula-mula baik ketika kita sedang jatuh cinta pertama dengan pasangan kita, ya, wah itu kalau nggak ketemu rasanya enak begitu ya. Itulah cinta mula-mula. Pernah nggak kita dulu yang di rumah ya, dan yang ada di sini yang sudah dewasa, dulu ketika kita masih muda pengennya ke gereja terus, itu cinta mula-mula. Doa pagi ada, doa malam ada, ibadah wanita ada, youth ada, PWK ada, wak pria ada, doa malam dan sebagainya, semuanya ada, termasuk ibadah raya, gak ketinggalan. Bahkan di hari-hari kosong gak ada kegiatan, kita berada di gereja. Itu cinta mula-mula. Kongkong rono, siap. Padahal pendetanya kadang-kala juga memberikan penipuan di situ. Disuruh macam-macam tapi merugikan jemaatnya, dan itu nggak boleh. Nah, Bapak Ibu, itu nggak cukup karena nggak mewakili kasih kita kepada Allah. Kalau kadang-kala hal-hal itu, lintas itu justru menghilangkan kasih kita kepada Allah yang mula-mula. Karena itu mari kita refleksi, check up. Hari ini hal-hal yang terkenal itu adalah check up. Sebelum kita divaksin, check up dulu ya Bu Aki ya. Check up semua. Ya, sebelum kita naik pesawat, check up. Betul nggak, Den? Check up semua. Ini familiar. Pertanyaan, check up kesehatan rohani kita. Bagaimana kasih kita kepada Allah? Check up yang pertama tadi sudah dilakukan. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Jangan lupa, kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah titik awal di mana kita terus mengenal Tuhan. Apakah kita tidak membagi kasih kita kepada Allah? Check up-nya seperti itu. Dan yang ketiga, apakah kita dapat mewujudkan kasih kepada Allah dengan ketaatan kita? Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
hati dengan segenap kekuatan dan jiwa kita. Menyenangkan hatimu. Terimalah hidup kami, terimalah persembahan kami, terimalah hati dan segenap keberadaan diri kami, Tuhan. Kami manusia terbatas yang seringkali gagal dalam mengasihi Tuhan. Tapi pagi ini kami kembali diingatkan supaya cinta kami kepada Tuhan bangkit kembali. Kasih kami kepada Tuhan yang mula-mula itu menyala lagi, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memperbaharui kasih kami kepada Tuhan, keyakinan kami kepada Engkau, supaya kasih kami tetap tertuju kepada arah yang benar di kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua. Berkati firman-Mu yang telah hamba sampaikan.